Shalom semua, selamat datang di SMP Lentera Harapan Kupang. Perkenalkan, nama saya Zimri Metiani Bu Ivena. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Zimri. Saya Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Hari ini saya akan menjelaskan ke kalian terkait dengan kegiatan MOS yang akan kita laksanakan nantinya. Ya, berikut beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan briefing MOS yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 9. Jadi ini merupakan bagian di mana kalian perlu memperhatikannya sehingga pada saat MOS berlangsung nanti itu dapat berjalan dengan baik seperti itu. Jadi saya mulai dengan memperkenalkan kepada kalian tentang apa itu MOS. Kalian sudah tahu bahwa MOS itu adalah masa orientasi siswa. Jadi di dalam masa orientasi siswa ini adalah bagian dari kami menyambut kalian sebagai peserta didik baru yang tergabung dalam komunitas SMP Lentera Harapan. Dan MOS itu sendiri juga adalah bagian dari kalian mengenal sekolah. Kalian mengenal lingkungan sekolah, bagaimana visi misinya, bagaimana suasananya, dan seterusnya. Dan karena kondisi saat ini, pandemi COVID ini, maka kita MOS-nya itu tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita menggunakan aplikasi, yakni aplikasi Zoom. Jadi kita MOS-nya itu secara online menggunakan aplikasi Zoom seperti itu. Nah, ada 2 hari yang akan kita lalui selama masa orientasi kita. Hari pertama itu kita akan mulai di hari Kamis 16 Juli 2020. Waktunya itu akan dimulai dari pukul 7.45 sampai dengan pukul 13. Nanti rundownnya itu akan Ibu Zibri sampaikan, akan Ibu Zibri kirimkan ke kalian. Nah, untuk kegiatan hari pertama itu ada beberapa hal. Kegiatan yang pertama diantaranya ada ibadah pembuka. Kita akan memulai serangkaian kegiatan kita itu dengan ibadah pembukaan. Setelah ibadah pembukaan, kalian akan masuk untuk mengenal all about SLH. Semua hal tentang SLH. Dimulai dari visi, misi, tema sekolah, dan juga apa saja terkait dengan tujuan dari sekolah kita. Itu akan dijelaskan pada bagian all about SLH. Setelah belajar tentang itu, kalian juga akan diperkenalkan dengan school culture, di mana kalian akan belajar mengenal tentang rules dan prosedur, 3R, dan juga bagaimana situasi atau bagaimana keadaan atau bagaimana yang namanya komunikasi antara satu dengan yang lainnya yang ada di sekolah. Jadi kalian akan mengenal situasi di SMP Lentera Harapan ini dalam school culture itu. Dan yang terakhir, kalian akan diperkenalkan dengan konseling. Itu akan disampaikan langsung oleh konselor sekolah kita, begitu ya. Itu akan memaparkan tentang bagaimana kegiatan konseling yang berlangsung di SMP Lentera Harapan Kupang. Itu untuk kegiatan hari pertama. Hari kedua yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Juli 2020, waktunya sama dari pukul 7.45 sampai dengan pukul 13, begitu ya. Itu rangkaian kegiatannya itu ada beberapa hal. Kegiatan yang pertama, kita akan awali kegiatan kita dengan devosi bersama. Kemudian kalian akan diperkenalkan dengan kurikulum yang ada di SMP Lentera Harapan Kupang. Seperti itu. Dan selanjutnya kalian akan diperkenalkan dengan platform learning online. Karena kita akan belajar online, maka kalian akan diperkenalkan dengan aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran online nantinya. Berikutnya kalian akan ada dalam pembagian kelas. Jadi Ibu Zimri akan mengirimkan ke kalian file terkait dengan pembagian kelas. Jadi kalian bisa lihat nanti kalian tuh ada di kelas mana. Maka saat ini kalian akan berkenalan juga dengan wali kelas kalian. Jadi kalian akan tahu, oh ini wali kelas saya yang ini, dan seterusnya. Dan yang terakhir, untuk menutup serangkaian kegiatan MOS kita yang sudah kita laksanakan selama 2 hari, kita akan menutupnya dengan melakukan ibadah penutup bersama. Seperti itu. Ini adalah 2 kegiatan yang akan kita laksanakan selama kegiatan MOS kita. Dan untuk mengefektifkan kegiatan MOS itu, beberapa hal perlu kalian perhatikan terkait dengan supaya
kegiatan MOS ini dapat berlangsung dengan baik tanpa hambatan dan lain sebagainya. Oke, yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah pastikan kamu itu berada di dalam ruangan yang tenang dan cukup terang. Seperti itu. Jadi suasananya itu usahakan tenang, tidak diganggu oleh siapapun, supaya kalian dapat mengikuti kegiatan MOS ini dengan baik. Kenapa harus terang? Karena kalian akan mengaktifkan video kalian. Jadi karena kita tidak bertemu secara langsung, paling tidak kami bisa mengenal kalian itu yang seperti apa. Seperti itu. Dan yang kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah kalian bisa menggunakan laptop, komputer, handphone untuk Zoom-nya jika dapat menggunakan earphone, sehingga untuk menghasilkan kalian bisa mendengar hasil yang lebih maksimal. Seperti itu tuh pilihan, tapi itu alangkah lebih baiknya disarankannya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah pastikan itu kalian menyediakan botol minum air secukupnya yang sudah langsung ada di samping kalian, supaya kalian tidak kemana-mana pada saat MOS itu berlangsung. Dan serta kalian juga menyiapkan bangku atau tempat duduk yang nyaman buat kalian, sehingga proses berlangsungnya MOS dapat berjalan dengan baik. Seperti itu. Dan berikutnya, ini hal yang perlu sekali, yakni di mana kalian harus menyalakan yang namanya video selama sesi berlangsung. Tujuannya supaya kami bisa kenal, oh yang namanya ini tuh yang ini, seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak menyalakan video. Tapi kalaupun memang ada yang mengalami kendala karena misalnya jaringan atau paket internet atau kuota internet, kalian bisa menghubungi kami. Tapi itu bukan menjadi alasan lalu kalian semuanya minta ya untuk tidak menggunakan video. Tapi Ibu Simri berharap selama sesi ini berlangsung, selama 2 sesi dalam 2 hari ini, hari pertama dan hari kedua sesi berlangsung, kalian dapat mengikutinya dengan menyalakan video kalian. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan lainnya itu adalah yang kelima, yakni mikrofon dalam kondisi mute pada saat orang sedang berbicara. Jadi kalau misalnya kalian unmute, berarti itu suasananya akan gaduh sekali. Maka pastikan kalian itu mute supaya tidak berisik, seperti itu. Nah, saat mendengarkan pemaparan. Sedangkan jika kalian ingin menyampaikan pesan, kalian ingin bertanya atau yang lainnya, kalian bisa unmute dengan sendirinya. Seperti itu. Dan yang keenam yang perlu kalian perhatikan adalah menggunakan fitur angkat tangan yang ada di aplikasi Zoom untuk bertanya atau memberikan pendapat. Nah, ini akan nyambung dengan poin yang kelima. Jadi kalau misalnya kamu memberikan pendapat, saat itu kamu boleh pakai fitur angkat tangan, setelah itu kamu unmute untuk berbicara. Seperti itu. Itu yang keenam. Berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah kalian diharapkan menggunakan seragam Lentera lengkap, dalam artian kemeja putih berlogo Lentera, rok atau celana panjang sesuai dengan peraturan sekolah, dasi ikat pinggang. Ikat pinggangnya itu lambang OSIS, warnanya itu warna kuning untuk SMP. Jadi silakan yang sudah punya seragam ya, nanti dipakai lengkap supaya kalian terbiasa dengan menggunakan seragam Lentera walaupun kita tidak bertemu secara langsung, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kalian hadir tepat waktu sesuai dengan rundown yang sudah kami berikan. Jadi mohon untuk melihat rundownnya supaya kalian bisa join ke Zoom-nya itu tepat waktu, seperti itu. Dan yang kesembilan itu adalah selalu menyiapkan Alkitab, alat tulis, dan juga buku catatan. Setiap hal yang disampaikan itu kalian catat. Ada juga pasti yang akan meminta kalian untuk membuka Alkitab, maka itu harus disediakan dengan baik. Dan yang berikutnya, ini bagian terakhir dari hal-hal yang perlu kalian perhatikan, yang ke-10, pastikan nama Zoom-nya itu adalah nama lengkap kalian. Kalaupun misalnya kalian menggunakan misalnya numpang dengan Zoom-nya orang tua, maka pastikan itu bukan nama orang tua, tapi itu adalah nama kalian. Kenapa? Karena saya akan mengabsen kalian berdasarkan nama yang muncul di tampilan Zoom itu. Jadi pastikan kalian merename nama itu. Jadi kalau misalnya nama di situ namanya A, sedangkan namanya B, maka kalian harus ganti namanya supaya selain video muncul, nama kalian juga ada. Seperti itu.
Nah, ini beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Ibu Simri berharap ini dapat dipahami dengan baik sehingga kegiatan MOS kita yang kita laksanakan selama 2 hari dapat berlangsung dengan baik. Ya, jadi itu beberapa hal yang dapat Ibu Simri sampaikan. Kiranya kalian dapat membacanya dan memahaminya, dan jika ada pertanyaan kalian bisa langsung menanyakannya pada saat briefing MOS di hari Kamis 9 Juli pukul 9. Kita menggunakan aplikasi Zoom. Untuk password dan juga ID-nya akan Ibu sertakan pada file jadwal. Jadi kalian bisa melihatnya di situ. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye.